senang mancing ya. Kita jangan mencela, kita jangan menghina orang itu kalau senang mancing itu sementara kita tidak sama. Orang kalau senang mancing, jangankan siang, malam aja kadang dia nggak tidur. Dia nggak tidur, malam dia pergi ke sungai, kadang pergi ke danau, kadang pergi ke tempat-tempat yang airnya itu agak jernih. Itu pun pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada orang sama sekali. Itu. Karena orang biasanya kalau mancing itu sukanya di tempat-tempat yang sepi karena biasanya kalau misalnya sungai itu ada di pinggir jalan, kemudian banyak kendaraan yang lalu lalang, misalnya truk atau bus atau sepeda motor ya. Itu biasanya ikan itu biasanya nggak akan muncul, nggak akan datang. Ikan ada dalam air yang mana dalam sungai itu kan ada lubang itu. Ada lubang. Jadi ikan itu nggak mau keluar dari lubangnya itu. Karena kenapa? Karena ikan itu merasa terganggu dengan bisingnya suara kendaraan. Makanya orang mancing kadang di tempat-tempat yang sepi. Itu pun kadang cuma berdua dengan temannya. Nah itu secara akal kok berani? Ya karena kesenangan dia terhadap ikan, mancing itu sudah mengalahkan rasa takut. Jadi mancing itu kan juga merupakan apa ya? Merupakan ketenangan hidup. Salah satu yang membuat orang itu tenang hidupnya kadang dari kesenangan mancing. Coba, misalnya orang punya masalah di rumah. Kemudian untuk menyelesaikan masalahnya itu ya dibawa mancing begitu. Mungkin dengan mancing perasaannya itu akan tenang. Mungkin dengan mancing perasaan dia itu akan tenang. Sehingga dia pulang ke rumah insya Allah juga tenang. Padahal kalau diukur dari penghasilannya, misalnya mancing mulai dari jam 12 malam atau jam 7 malam sampai subuh kadang. Sampai jam 3 malam. Dapatnya ikan cuma 2 atau 3. Bahkan cuma dapat 1. Bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Pancingnya itu, kailnya itu cuma dibawa ke sana kemari, tapi nggak dimakan dengan ikan itu. Tapi walaupun seperti itu bahagianya sudah minta ampun itu, sudah senang. Begitu pancingnya sudah dibawa ke sana kemari, itu sudah senang. Makanya pada kesempatan yang sangat baik ini saya akan memberikan sebuah amalan terhadap adik-adik, terhadap saudara-saudara yang senang mancing, tapi sampai kepanasan, kehujanan, kemalaman, nggak dapat ikan. Ya, makanya saya akan memberikan sebuah amalan. Di samping amalan, saya akan memberikan sebuah cara. Jadi yang akan saya berikan ini ada 2. Pertama cara, yang kedua itu amalan. Begini, sebelum amalan saya kasih cara dulu. Anda, para pemirsa, kalau mau mancing, atau Anda kalau mau beli pancing, ini misalnya mau beli pancing di toko. Pada waktu saudara mau beli pancing di toko, atau saudara mau berangkat mancing, itu saudara harus pilih tanggal yang genap. Jangan pilih tanggal yang ganjil. Ya, ini perlu diingat, jangan pilih tanggal yang ganjil, tapi harus pilih tanggal yang genap. Tanggal yang genap itu misalnya, saudara tahu angka genap itu 2, 4, 6, 8, ya 10, ya 12 sampai 30 itu genap. Saudara jangan beli pancing atau berangkat mancing. Alangkah baiknya beli pancing dulu. Kalau saudara punya itu pancing, jangan dipakai itu. Beli pancing pada waktu tanggal yang genap. Tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6. Setelah itu saudara kalau mau berangkat mancing pada tanggal yang genap juga. Misalnya malam hari, malam tanggal 2 atau malam tanggal 8, itu enggak apa-apa. Tapi tanggal itu kan ada 2, ya. Bulan itu kan ada 2, ada tanggal itu Masehi, ada tanggal Hijriah. Yang saya maksud di sini adalah yang Hijriah. Yang Hijriah. Jadi tanggal 2 Hijriah. Misalnya tanggal 2 Ramadan, tanggal 4 Syawal. Jangan pakai umum, jangan pakai Masehi seperti Januari, Februari, Maret, jangan. Jadi yang saya maksud tanggal ini adalah tanggal Hijriah.
tanggal Islam maksudnya. Pilih tanggal yang genap pada waktu Anda mau membeli pancing, atau pada waktu Anda mau berangkat mancing, pilih tanggal yang genap. Tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, dan seterusnya. Sampai tanggal 29, itu jangan. Pilih tanggal yang genap, tanggal 2, tanggal 4. Baik beli pancing, atau pada waktu berangkat mancing. Itu cara yang pertama. Jadi beli pancingnya dan berangkat mancingnya itu pada tanggal yang genap. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah beli pancing, sebelum saudara itu berangkat mancing, saudara itu ambil air. Ambil air 1 gelas. Nah, setelah Anda pegang itu gelas yang sudah berisi air, Anda tawasul dulu. Pastikan Anda tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, nah ini, karena ini berkaitan dengan ikan, berkaitan dengan air. Setelah Anda Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda Fatihah kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wasallam. Jadi Fatihahnya, tawasulnya 2. Pertama kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kepada Nabi Allah Khidir ibni Malkan radhiyallahu an. Baca Fatihah 2 kali. Setelah itu baca amalan ini. Amalan ini ada dalam Al-Quran. Amalan ini pernah digunakan oleh Nabi Allah Sulaiman, ya, untuk menundukkan